Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, kita tetap memperbarui ucapan alhamdulillah kita, karena alhamdulillah itu wajib dibaca dalam sholat, di luar sholat. Memuji Allah itu wajib, kata ulama. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata ulama, itu perintah. Di sana ada perintah, artinya bacalah alhamdulillah. Kalau bahasa Arabnya al-khabar bima'na al-insya'. Dia macam cerita, berita, tapi perintah. Bercerita, khabar, tapi mana perintah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksudnya? Bacalah alhamdulillah itu, hayatil alhamdulillah itu. Orang itu kalau dia faham alhamdulillah, ya, faham dia, mudah-mudahan sukses hidupnya. Sudah selalu dibincang basmalah. Kalau kita faham, mengerti, belajar dengan mantap, insya Allah sukses. Basmalah saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Apa itu Rahman, apa itu Rahim, kita mesti belajar. Jadi begitulah, ya. Alhamdulillah tadi. Kita nanti suatu hari kita akan kupas insyaallah, ya. Selawat beriring salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita masih meng-highlight, menggarisbawahi apa yang dibincang kemarin dalam surah Sajadah ayat 9 tentang Allah tuh menyuruh kita mensyukuri nikmat, 3 nikmat utama. Kita wajib mensyukuri 3 nikmat utama dalam ayat 9 surah Sajadah. Nikmat apa? Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat hati. Subhanallah. Tadi pagi pula, sebentar tadi kita bersama surah Al-Waqi'ah. Dalam surah Al-Waqi'ah apa dibilang di sana? Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Ayat 57, 58, 59 dan seterusnya. Halaman 536, ya. Mushaf Madinatul Munawwarah, halaman 536. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kamilah yang menciptakan kamu. Pikir-pikirlah, macam mana kejadian kita ini? Kapan kita lahir? Macam mana suasana kita lahir? Sebelum kita lahir, macam mana proses kejadian kita itu? Ini disebut di sini. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kamilah yang menjadikan kalian semuanya. Percayailah, yakinilah. Baru dibuat perinciannya, penjabarannya. Afara'aitum ma tumnun. Kamu lihatkah? Sperma yang keluar daripada as-sulbi, sebut dalam surah Tariq, ya. Kamu lihatkah sperma yang kamu keluarkan itu, yang asal kejadian anak cucu? Ha antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Siapa yang menjadikan sperma itu, air itu? Kamu kah atau kami? Kita disuruh mengenang kejadian kita. Kita disuruh memikirkan fasilitas yang diberikan Allah kepada kita
termasuklah pendengaran, penglihatan. Dalam ayat lain termasuk lidah dan bibir. Bodi kita juga secara keseluruhannya. Kaki kita, nikmat kaki, pernahkah difikirkan? Kaki masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas. Subhanallah. Nah, maka kita disuruh di sini memikirkannya. Banyak lagi nikmat yang dibeberkan di bawah ini nanti. Nikmat kejadian kita, nikmat kejadian semua yang jadi, nikmat makanan, tanaman yang kita tanam, nikmat air, nikmat api, ada di sini semuanya. Nah, sampai nanti ke ayat 72 dan ayat 74, fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah, kenanglah kejadian apa yang Allah berikan sama kita, kemudian bertasbihlah. Subhanallah, betul ya Allah, Engkau jadikan aku dari air ya Allah. Engkau aturkan kejadian aku ini. Nah, kalau kita lihat surah-surah yang sepatutnya dibaca setiap hari ya, macam suratul Mulk, ada juga di sana. Nah, kalau kita baca surah Yasin, ada juga di sana peringatan tentang kejadian kita ini. Nah, kita lihat surah Al-Mulk ini patutnya surah 63. Nah, di sana apa dibilang? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ayat 23. Surah Al-Mulk ayat 23. Qul, kasih taulah, sampaikanlah. Jangan mereka tidak tahu, tidak ingat. Huwallazi ansha'akum. Allah juga yang menjadikan kita ini. Wa ja'ala lakumus sama. Allah jadikan kita untuk kita fasilitas mendengar, pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal afidah. Sama juga dengan ayat surah Sajadah. Tapi di sini dibilang qalilan ma tashkurun. Sedikit yang mensyukurinya. Yang syukur itu sedikit. Yang kebanyakannya apa? Apa lawan tashkurun? Lawannya takfurun. Nah, syukur mungkin kebanyakan kita sudah tahulah serba sedikit mana syukur. Tapi apa lawannya? Mungkin tidak ramai yang tahu. Lawannya kufur, kafir. Nah, maka kafir itu dibagi dalam Islam kepada dua. Kufur millah, kufur ni'mah. Kafir itu ada dua. Kufur, kafir karena dia tidak Islam, itu kafir. Ini dia Islam, nikmat Allah dipergunakannya, tidak disyukurinya, kafir juga tuh. Kafir nikmat, rumahnya gede besar, suami istri sehat, tak pegang Quran di dalam, pegang musuh Al-Quran. Kufur, kafir tuh. Anak tak mengaji, satu rumah tak baca Quran, tak dengar Quran dibaca dalam rumah. Kendaraan ada, ke sawah ke ladang pergi, ke kantor pergi, ke hilir kemudi pergi, ke masjid tak dibawa kendaraan. Kufur, kafir, mengkufuri nikmat kendaraan. Patutnya pagi-pagi kendaraan parkirlah di halaman masjid. Di mana ada pengajian, ada majelis ilmu, pergilah ke sana. Hadirlah majelis ilmu, itu guna kendaraan itu, bukan hanya mencari untuk tinggal. Duit akan tinggal, rumah akan tinggal, kendaraan tinggal, aset semua tinggal, rekening tinggal, account tinggal, kebun sawit tinggal, sawah luas tinggal. Kecuali kalau nikmat yang disebutkan tadi, rumah, kendaraan, duit, kecuali kalau dimanfaatkan untuk syukur kepada Allah, untuk mensyukuri Allah, itu nilainya akan dibawa, nilai kendaraan akan dibawanya, nilai rumah akan dibawanya, akan dinilai, duitnya, sawah ladangnya bernilai. Ada orang yang sawah ladangnya tidak bernilai, ada orang yang sawah ladangnya bernilai. Kalau termasuk orang yang syukur, segala nikmat yang diberikan Allah kepadanya bernilai, rumahnya bernilai, anak istrinya bernilai,
anaknya anak jannah, istrinya istri jannah. Ada teringat cerita sahabat di Malaysia dulu. Sahabat di Malaysia, sahabat rumah tangga Al-Quran. Nah, dia cerita, saya kalau nak menyuruh anak istri mengaji senang saja katanya. Kami ada 6 orang di rumah, suami istri 2, anak 4. Disediakan rehal dan Quran 6. Duduk saya mengaji, nanti istri saya akan duduk katanya. Anak pun duduk satu persatu. Mereka tahu sudah. Karena saya bilang sama anak, nak, ayah yang paling ayah gembira, yang paling ayah itu merasa happy kalau tengok anak megang Quran. Maka anaknya otomatis, kalau ayah dan ibu sudah baca Quran, anaknya otomatis duduk seorang. Mereka duduk setengah jam, 20 menit, 15 menit. Tidak disuruh lagi. Sudah otomatis. Begitu cara mereka ya. Manajemen keluarga, mengurus keluarga. Ada juga jumpa dengan kawan, keluarganya mesti khatam Quran banyak, 2 bulan sekali 3 bulan. Kalau anaknya khatam Quran dikasihnya 100 ringgit duit sana. 100 ringgit duit sana tuh lebih 1 juta di sini. Khatam Quran ini 100 ringgit, dolar Brunei 200 ringgit. Kalau dia menghafal surah tertentu, surah An-Naba, amma yatasaalun 100 ringgit. Dia hafalnya surah Wan Nazi'ati Gharqa 100 ringgit. Duitnya duit akhirat. Anaknya anak akhirat. Itulah kalau kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, dalam ayat surah Ibrahim selalu kita dengar ayatnya, ayat 7 ya. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat ini patut ada di dalam hati si ayah dan si ibu, suami dan istri dan anak-anak. Surah Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Halaman 256 ayat 7. Wa iz ta'adzana rabbukum, Allah sudah memaklumkan, sudah mengasih informasi dan ditegaskannya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur ditambah Allah nikmat itu. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur tidak bersyukur, tunggulah azab. Azab akan datang. Azab itu bukan hanya kebakaran saja seperti yang terjadi di Israel sekarang ya. Di Amerika juga belum padam lagi api di sana. Bukan banjir, bukan longsor, bukan tsunami, bukan COVID-19, bukan corona. Azab yang paling kejam bila hati jauh dari Allah. Tidak ada pula orang yang mengingatkannya. Tidak ingat dia jauh dari Allah. Dia enak saja tidurnya, enak saja makannya. Tidak ke masjid, tidak apa. Itu azab. Azab yang berat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi dalam hadis dibilang, wala taj'al musibatana fi dinina. Ada doanya ya. Doa majelis yang selalu dibaca Nabi waktu jumpa dengan sahabat, waktu mau berpisah. Wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami terkait dengan agama ya Allah. Jangan sampai tak datang sembahyang subuh ya Allah. Jangan sampai satu rumah tidak ada yang tahajud di dalam ya Allah. Jangan ada sampai satu rumah tak pegang Quran ya Allah. Musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami terkait dengan agama. Begitulah ya. Jadi dalam suratul Waqiah tadi Allah menyuruh kita memikirkan asal kejadian kita, memikirkan kejadian sperma, kejadian apa yang kita makan, kita makan, kita minum, yang kita tanam, bahkan nikmat api lagi ada di situ. Nah, nikmat api ayat 71.
Afara'aitumun nar allati turun. Kalau tidak ada api macam mana mau hidup ya? Terakhir sekali, fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah. Ingatlah Allah, pujilah Allah, bertasbihlah atas nikmat yang banyak ini. Nanti di akhir surah Waqiah juga fasabbih bismi rabbikal azim. 2 kali perintah bertasbih. Maka Nabi Muhammad katanya tasbih di sini diaplikasikan waktu rukuk. Itu maka kita disunatkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ataupun subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Tasbih rukuk ya, tasbih sujud diambil pada sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sana sabbihisma rabbikal a'la. Maka dalam sujud, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Doa dalam rukuk itu praktek aplikasi dari tasbih yang ada dalam surah As-Sajdah, surah Al-Waqiah ayat 71 dan akhir surah ayat 96. Al-Waqiah ayatnya 96 saja. Kalau Bapak pergi ke masjid baca pagi Al-Waqiah 96 ayat, tambah dengan suratul Ikhlas 4 ayat, dah 100. Dapat 100 ekor unta besar gemuk. Ini apa tuh? Tawaran-tawaran yang diberikan Islam ya. Siapa yang datang di pagi hari ke masjid sebelum subuh, menunggu azan, sesudah azan, sesudah tazkirah, dibacanya 1 ayat, nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Kalau di kita 1 ekor kerbau yang besar, yang gede. Kita tidak ada unta ya, ada kerbau atau sapi yang besar. Begitu Rasulullah menyuruh kita mensyukuri nikmat Al-Quran, nikmat masjid khususnya di pagi hari. 1 ayat nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Dulu ada jemaah di Brunei, kalau menunggu qamat itu sesudah azan di sana ditunggu mereka minimal 15 menit ditunggu, dia dapat setengah juz. Menunggu qamat dapat setengah juz. Ada juga masjid di sana yang menunggu qamat 20 menit ke 30 menit. Kalau di Arab memang begitu ya. Kalau di Arab memang menunggu qamat salat subuh itu minimal 20 menit sampai 30 menit semua pegang Quran. Semua pegang Quran. Semua pegang Quran. Subhanallah. Mereka memanfaatkan fasilitas masjid dan fasilitas Al-Quran juga ya, serta fasilitas janji dalam hadis, siapa membaca Quran di pagi hari di masjid nilainya seperti 1 ekor unta besar gemuk. Hadis sahih itu ya. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita, terutama jemaah masjid An-Nur RT 8 Dalali dan Panyabungan. Mudah-mudahan hati kita selalu terpaut di masjid. Jazakumullah khairan, inni ubukum fillah, wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.